Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala alaihi salatu wa salam, man ya'is minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira wa alaikum sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin mahdiyyin min ba'di tamassaku biha waddu 'alaiha bil awwal. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini masih kembali bermuajah berkumpul di masjid yang mulia ini mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khususnya pada kesempatan kali ini kita melanjutkan tentang memahami al-madhahib wal firaq, yaitu tentang madhab dan firqah. Pada pertemuan yang pertama kita sudah bahas muqaddimah kenapa bisa terjadi keragaman, perbedaan, dan juga saat itu kita sudah bahas dalam Al-Quran apa saja dalil yang mengindikasikan bahwa perbedaan itu sesuatu yang niscaya. Kemudian juga saat itu kita sudah membahas tentang dalil juga dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang akan datangnya masa perbedaan atau perselisihan. Lalu kita juga sudah memberikan contoh dari perbedaan yang dialami oleh para malaikat, para nabi, dan para ulama dan fuqaha, termasuk perbedaan dalam konteks akidah, yaitu perbedaan yang oleh para ulama disebut dengan ikhtilaf badha, perbedaan kontradiktif atau perbedaan antagonis yang biasanya terjadi pada perkara usuluddin, pokok-pokok agama. Dan juga jenis yang kedua, ikhtilaf tanawwu, perbedaan variatif yang biasanya pada area fikih. Adapun pembahasan kita menitik beratkan pada ikhtilaf badha, yaitu perbedaan dalam hal-hal yang pokok, sehingga muncullah berbagai macam firqah atau sekte. Yang pertama sudah kita bahas dan merupakan sekte terkuat dalam Islam, dalam sejarah Islam, yaitu Khawarij. Itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, pada kali ini kita bahas Murji'ah dulu, karena nanti kita juga insya Allah akan membahas yang lain, baik Mu'tazilah, kemudian Qadariyah, Jahmiyah, tentunya tidak ketinggalan Syiah. Namun demikian tentu dengan waktu yang singkat ini kan kayaknya tidak mungkin tercover semua tema. Supaya bisa terbahas secara menyeluruh, tentu kita tidak khawatir kalau terjadi mis terhadap pemahamannya. Baik, langsung saja kita lihat definisi dari Murji'ah. Ya, Murji'ah adalah kelompok yang memiliki paham istilahnya al-irja. Apa al-irja? Secara bahasa yang bahasa Arab artinya takhirul amal wal imhal, yaitu mengakhirkan amal dan menundanya. Ini definisi secara etimologi, secara bahasa. Dan kita tahu dalam kajian ilmiah selalu yang namanya definisi nggak jauh-jauh dari dua jenis,
yaitu definisi etimologi dan definisi terminologi. Untuk etimologi, takhirul amal wal imhal, yaitu menunda dan mengakhirkan. Kemudian kita lihat di situ Abu Mansur al-Baghdadi, salah satu ulama, dia pakar akidah dan juga sekaligus sejarawan. Ya, beliau berkata, innama sammu murji'atan li'annahum akharu al-amala 'anil imani wal irja bima'na takhir. Mereka dinamakan murji'ah karena mereka mengakhirkan amal dari iman. Maksudnya apa sih mengakhirkan? Enggak menganggap penting, itu maksudnya. Jadi bagi mereka amal itu bukan sesuatu yang urgen dalam konfigurasi tatanan atau struktur iman. Sejak kecil kita diajarkan sama guru kita di sekolah, kajian di kampus, bahwa iman itu pertama apa? Tasdiqu bil qalbi, dibenarkan di hati. Kedua, wal qawlu bil lisan, diomongin di mulut, kan gitu, diucapkan, diikrarkan di mulut. Yang ketiga, wal amalu bil arkan atau bil jawari, yaitu dipraktekkan dengan perbuatan. Itulah iman. Nah, sementara bagi murji'ah, amal itu tidak termasuk bagian dari iman. Sehingga bagi mereka iman itu ditakhir, dianggap tidak penting, ya, dibelakangin, takhir, ditunda, ya, tidak penting bagi mereka. Sehingga ketika ada orang di mulutnya bilang saya mukmin, saya muslim, walaupun nggak pernah sholat, ya, karena bagi dia iman nggak, walaupun nggak melakukan amal soleh standar sebagaimana umumnya umat Islam, bagi dia orang tersebut tetap mu'minuna haqqa, mukmin yang sejati. Baik, Imam Sufyan bin Uyainah ini ulama generasi tabi'in. Beliau salah satu di antara guru Imam Syafi'i, walaupun tidak menjadi guru utamanya. Tapi Imam Syafi'i pernah sedikit mengambil hadis dari Imam Sufyan bin Uyainah. Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan, fa'ammal murji'ah, adapun murji'ah al-yawm, hari ini, fahum qaumun yaqulun, mereka adalah kaum yang mengatakan al-imanu qaulun, iman itu cukup di mulut aja, qaulun, cukup di perkataan saja, bila amal, tanpa amal. Misal kalau di Indonesia, mungkin Bapak Ibu pernah ingat dulu ada orang yang mengatakan cukup eling aja udah. Mendengar istilahnya? Dengan apa eling? Ingat aja udah. Sholat mah kagak. Yang penting cukup ingat pikirannya di hati, kan gitu. Sholat enggak mereka. Nah, itu sebenarnya seirama dengan pemahaman murji'ah, yang mana bagi mereka amal tidak penting, penting iman itu perkataan, yaitu ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selesai, cukup. Walaupun tadi dia nggak sholat, tidak puasa Ramadan sebagaimana umumnya umat Islam. Baik, ini definisi dari beberapa ulama. Kemudian kita lanjut lagi, masih definisi juga. Ai ikhrajul a'mal min musammal iman. Murji'ah adalah mereka mengeluarkan atau mencoret yang namanya amal dari lingkup definisi iman. Wa annal imana la yazid, menurut mereka iman itu nggak bisa bertambah, wala yanqus, dan tidak bisa berkurang. Jadi bagi mereka iman itu tetap stabil. Mau itu orang ngaco sengaco-ngaconya, yang penting di mulut dan di hatinya tetap ada pengakuan kepada Allah, ya, maka tetap bagi mereka imannya stabil. Kebalikannya, kalau ada orang yang taatnya luar biasa, bagi mereka imannya pun juga nggak bertambah. Sebagaimana dengan maksiat iman itu nggak berkurang, ya,
ketaatan pun tidak menambah iman. Bagi mereka itu standar. Sementara kita meyakini, umumnya umat Islam, ya, dengan pemahaman yang lurus meyakini iman itu bertambah. Bahkan Allah informasikan dalam Al-Quran, yang Bapak Ibu mungkin juga familiar dengan ayat ini. Surat Al-Anfal tentang ketika Allah ceritain ciri-ciri orang beriman di awal-awalnya tuh, idza dzukirallah wajilat qulubuhum tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jadi ciri orang beriman itu, kata Allah dalam surat Al-Anfal itu, kalau disebut nama Allah hatinya bergetar. Maksudnya apa hatinya bergetar? Imam Ibnu Katsir mengatakan al-khudu wa tadarru, yaitu semakin tunduk, semakin patuh. Jadi jangan bayangkan imannya hatinya bergetar. Bayang sama kita kayak orang turun dari bajai bergetar gitu. Itu badannya bergetar, bukan hati itu lain. Maksudnya hatinya bergetar itu kata Imam Ibnu Katsir semakin tunduk dan takut. Kemudian jika dibacakan Al-Quran, zadathum imana, iman mereka bertambah. Allah ngasih tahu kalau dia melakukan amal soleh, misalnya dengerin Quran, apalagi sampai mengkaji, mempelajari hikmah-hikmahnya, zadathum imana, imannya bisa bertambah. Nah, sementara orang Murji'ah tidak meyakini seperti itu. Iman itu tetap stabil. Dia mau gimana kek, dia mau bikin jahat, imannya begitu. Dia mau bikin kebaikan, dia begitu juga, tidak ada perubahan. Sehingga prinsip bagi Murji'ah, ya, iman manusia selama di hati dan di lisan mengakui iman tadi, iman kepada Allah Rasul seterusnya, tapi yang tadi di mulut aja itu nggak ada praktek nyatanya, maka bagi mereka iman itu tetap stabil. Ya, ini perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Murji'ah dengan Khawarij. Bagi orang Khawarij, pelaku dosa, ingat waktu kemarin sudah kita bahas, pelaku dosa besar itu kafir. Sementara bagi Murji'ah, pelaku dosa besar tetap mukmin. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, ya, pelaku dosa besar itu dia tidak kafir, masih muslim. Tapi juga nggak dikatakan mukminuna haqqo sebagaimana orang Murji'ah. Karena dia melakukan kejahatan, misal dia berzina, kan nggak mungkin kita samakan orang berzina dengan orang yang mukminnya sempurna. Tapi kita juga tidak sampai mengatakan pezina itu murtad, tidak. Nah, ini dua-duanya sama-sama ekstrim nih. Baik Murji'ah ekstrim sebelah satu, ya, Khawarij dia ekstrim sebelah satunya lagi. Nah, sementara Ahlus Sunnah itu tengah-tengah di antara keduanya. Itulah kenapa para ulama mengatakan al-Islam dinul wasat bainal adyan. Islam itu agama pertengahan di antara agama-agama, wa Ahlus Sunnah madhabul wasat bainal madzahib. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah itu merupakan madhab yang pertengahan di antara madhab-madhab yang lain. Ya, contohnya sebagai contoh sebelum kita lanjut sini, ya, tentang sikap Islam terhadap Nabi Isa alaihissalam. Itu pertengahan. Pertengahan gimana maksudnya? Itu pertengahan di antara pemahaman Yahudi dan Nasrani. Bagi orang Yahudi, Nabi Isa itu ya orang biasa. Ya, di mata mereka Nabi Isa itu sama kayak Bani Israel lainnya. Makanya diuber-uber. Bahkan mereka punya rencana ingin membunuhnya. Walaupun kemudian Allah kasih tahu wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha. Nabi Isa mereka tidak membunuhnya, Nabi Isa mereka tidak mensalibnya, tapi ada orang yang diserupakan dengannya. Ini sikap Yahudi kepada Nabi Isa, yaitu menganggap Nabi Isa itu bukan siapa-siapa, orang biasa. Sementara mohon maaf, Nasrani kebalikannya, yaitu hingga sampai derajat Tuhan menuhankan. Ya, nah sementara Ahlus Sunnah kan diantara keduanya. Bagi kita Nabi Isa nggak sampai derajat ketuhanan, tapi juga bukan manusia biasa. Tengah. Inilah yang disebut. Kenapa Islam disebut sebagai dinul wasat, agama pertengahan? Contoh dalam menyikapi Nabi Isa. Contoh yang kedua, dalam menyikapi, mohon maaf, wanita yang sedang haid. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mendatangi Rasulullah alaihi wasallam.
Dia mengeluhkan tentang orang Yahudi atau menanyakan tentang orang Yahudi yang kalau istrinya sedang haid maka suaminya menjauh. Jadi seakan-akan perempuan atau istri itu jadi najis kalau sedang haid. Dijauh, kalau mau makan bareng kata Anas Iman. Ya pokoknya nggak mau deket-deket kan begini ketika ini lagi haid itu Yahudi. Nah sementara mohon maaf orang Nasrani walaupun istrinya sedang haid bagi mereka saat itu tak mempermasalahkan untuk digauli. Jadi ini dua-duanya sama-sama ekstrim nih. Yang satu mengkarantinakan ibaratnya, yang satu hingga sampai digauli. Nah lalu Rasul berkata kepada Anas bin Malik saat itu dalam hadis Bukhari, "If'alu kulla syai' illa nikah." Lakukanlah apa saja kepada istrimu yang sedang haid, bebas, canda, ini, itu, terserah, illa nikah, kecuali digauli, jangan. Jadi nggak sampai kayak Yahudi yang sampai digauli, nggak sampai juga kayak Nasrani digauli. Itu pertengahan Islam. Maka disebutkan dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Contohnya dalam menikah. Termasuk dalam konteks Ahlus Sunnah itu pertengahan di antara Khawarij dan Murji'ah dalam masalah pengaruh amal terhadap iman, juga termasuk dalam menyikapi misalnya para sahabat Nabi. Dalam konsep Ahlus Sunnah, para sahabat Nabi ini tengah-tengah di antara dua golongan, yaitu antara golongan Nasibi, Nawasib, dan golongan Rafidhi, yaitu Syiah. Di mata golongan Nawasib atau Nasibi, para sahabat Nabi itu mulia, tapi Ahlul Bait itu hina. Ada golongan namanya Nasibi, Nawasib jamaah. Mereka benci banget sama yang namanya Ahlul Bait. Benci banget dengan Ali, Fatimah, dan juga waman tanassubihi. Ali, Fatimah, dan orang-orang yang menjadi keturunan mereka. Benci banget kalau ini. Tetapi mereka menghormati sahabat. Kebalikannya, ada yang kebalikannya. Ada orang yang sangat cinta dengan Ahlul Bait, sangat memuliakan bahkan hingga sampai memasukkan. Tapi mereka bencinya luar biasa kepada sahabat. Kalau dengar nama-nama sahabat Nabi seperti Abu Bakar, lalu dua sahabat Nabi sekaligus istri Rasul, Aisyah dan Hafsah, atau para perawi hadis seperti Abu Hurairah dan juga Muawiyah. Ini nama-nama sahabat Nabi yang sangat dibenci oleh kaum Syiah. Walaupun sekali lagi mereka punya kadar kebencian yang berat. Ada yang sampai mengkafirkan, ada yang tidak sampai mengkafirkan. Nah, Ahlus Sunnah tengah di antara mereka. Kita mencintai dua-duanya, tapi kita tidak sampai mencintai dalam derajat yang irrasional, yaitu sampai derajat memaksumkan, karena yang maksum hanyalah Rasulullah SAW, bukan yang lainnya. Kita menganggap para sahabat Nabi tetap manusia biasa, mereka ada salah, tapi kesalahan mereka dibanding jasa-jasa para sahabat Nabi yang luar biasa itu tidak seberapa dibanding jasa-jasanya. Dan kita mengakui para sahabat Nabi pernah namanya berselisih. Kan kita tahu ada perang Jamal namanya, ada perang Siffin di antara mereka. Kita anggap itu sebuah kecelakaan sejarah yang pernah dialami oleh para sahabat. Dan kita pun tidak mau menghias mulut kita dengan darah-darah mereka. Tetapi apa yang mereka lakukan itu dibanding dengan jasa mereka hingga sampai ke kita, Islam sampai ke kita. Kalau bukan tanpa perjuangan para sahabat, ya Allah, kita nggak tahu, jangan-jangan sampai hari ini kita di Indonesia masih menyembah batu dan pohon. Oleh karena itu Rasulullah SAW menjaga betul agar kita menjaga tidak sampai mencela para sahabat. La tasubbu ashabi, jangan kalian caci maki para sahabat. Baik, ya sekalian, itu sedikit poin tambahan saja tentang pertengahan sikap yang salah. Tokoh-tokoh perintisnya, ya Imam Abu Mansur Al-Baghdadi menjelaskan, ya di dalam sejarah itu, ya untuk siapa perintisnya pemahaman Murji'ah ini belum ketangkap ibaratnya, belum terdeteksi. Adapun di masa selanjutnya nih, tokoh-tokoh besarnya ada,
Di sini di yang oranye itu ya, Ghailan, Abu Syamr, dan Muhammad bin Syabib al-Basri. Ini tokoh Murji'ah generasi awal. Nah, dalam masalah iman mereka berpaham irja, dalam masalah amal mereka berpaham qadariyah. Apa tuh qadariyah? Mungkin jamaah kalau dengar istilah qadiriyah. Qadiriyah sama qadariyah lain ya. Qadiriyah itu tarekat yang didirikan oleh Abdul Qadir Jailani. Nah, ini nggak ada kaitan dengan itu. Qadariyah artinya itu sebuah kelompok atau pemahaman yang meyakini amal manusia itu asli maunya manusia. Jadi Allah itu tidak ada lagi ikut campur tangan dengan amal manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa nih, sekarang nih ada yang lagi garuk-garuk kepala, ada yang lagi ngapain, ya itu semua maunya kita. Atau pas kita pulang, atau pas kita kerja, semua. Hatta kita sakit, mati pun itu ya kita. Qadariyah. Mereka menegasi peran Allah dalam tingkah laku atau apa yang dialami oleh makhluk. Ya, jadi bagi mereka Allah cuma satu doang perannya. Apa Pak? Ketika mencipta, udah selesai. Lagi mencipta, udah selesai. Setelah itu Allah udah nggak ikut campur lagi. Ibaratnya seperti orang yang bikin aplikasi. Kita bikin aplikasi nih, kemudian kita taruh di Play Store, terus di-download sama orang di HP. Itu yang bikin aplikasi orangnya udah putus apa masih main juga? Putus. Udah putus kan? Putus. Orang pembuatnya udah nggak ikut campur kan? Aplikasi udah bekerja sendiri kan? Nah, di mata mereka qadariyah, maka Allah itu hanya sekedar mencipta saja. Untuk selanjutnya semuanya kita, maunya kita. Lawannya qadariyah, jabariyah. Atau kadang disebut jabariyah. Apa jabariyah? Kebalikannya. Semuanya maunya Allah. Manusia nggak punya kehendak dan secuil pun peran kagak ada. Ya, bapak, ya misal lagi kajian, ada yang sambil ngupil. Bagi dia, ngupil tuh maunya Allah juga. Nah, sehingga nanti mohon maaf pendapat jabariyah ini agak bahaya sebenarnya. Kenapa bahaya? Sebab kalau mereka bikin kejahatan, ya khawatirnya mereka akan bilang, oh jangan salahin dulu, ini kan takdir. Itu namanya jabariyah. Kenapa Anda korupsi? Ini takdir, udah Allah yang catat dalam mahfuz. Ini maunya Allah, ini berat ini. Ya. Baik teman sekalian, sementara Ahlus Sunnah tengah-tengah di antara keduanya, kita meyakini bahwa manusia Allah ciptakan bukan hanya fisik, manusia Allah ciptakan juga dengan kehendak. Adanya kehendak, ada iradah, adanya kekuatan untuk melakukan apa Allah ciptakan, maka ciptakan tangan, ciptakan mulut supaya kita punya kekuatan. Tetapi di sisi lain kekuatan manusia atau irodahnya manusia tetap terbatas, tidak akan bisa keluar dari irodahnya Allah. Ini tengah-tengahnya. Sama kayak kita pengen nyalain lampu, tapi PLN belum ngirim listrik, nyala kira-kira? Nggak nyala, walaupun kita udah punya irodah, udah beli lampu, udah kita pasang, terus stop kontaknya juga udah kita pasang, kita udah cetek, kagak nyala juga. Kenapa? Listrik belum di ini. Apa artinya? Irodah kita, kekuatan kita tetap dibatasi oleh kehendaknya PLN. Paham ya maksud saya? Nah itu kiasannya. Itulah pemahaman kita dalam memahami masalah hak manusia, irodah manusia, kehendak manusia dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita masuk lagi. Ciri-ciri seseorang terpapar murji'ah. Pertama, ya dia meyakini iman hanya di lisan dan di hati. Amal bukan termasuk iman. Kira-kira 2 hari lalu ada orang ngasih link ke saya, link TikTok. Ada gambar, itu ucapan yang mungkin dianggap sebagai orang yang bijaksana. Itu dikatakan, sholat itu adalah ya ketika engkau peduli dengan tetangga, ketika engkau ya menolong orang fakir miskin dan seterusnya. Ya, jadi di mata dia sholat itu bukan seperti yang kita lakukan. Ya. Nah jelas yang seperti ini salah kaprah. Kalau dikatakan hikmah sholat, nah itu lain lagi.
hikmah sholat itu membuat manusia peduli dengan tetangga. Oke, kita yakini karena kan pas sholat berjamaah kita diajari kebersamaan. Ada pemimpin, imam, kalau pemimpin bagaimana, makmum ikut, itu menunjukkan hidup bermasyarakat emang kayak gitu. Ada RT, ada RW. Lihatlah kalau imam selesai terus masbuk masing-masing. Masbuk masih kompak nggak kira-kira? Masbuk biasanya udah nggak kompak kan? Ada yang sujud duluan, ada yang rukuk duluan kan begitu. Nah, sama hidup bermasyarakat gitu. Kalau tanpa pemimpin pasti kacau, itu maksudnya. Itu hikmah dari sholat. Tapi kalau dikatakan sholat itu adalah bukan sekedar hikmah, emang begitu itu. Nggak ada sholat yang benar. Jelas yang kayak begini mengingkari amal soleh. Ya dianggap bahwa cukuplah di mulut saja dan di hati. Yang kedua, dia meyakini amal soleh seperti sholat, zakat, haji, jihad dan lain-lain tidak berpengaruh pada keadaan. Sehingga orang yang habis amal salah, bukan amal soleh, amal salah dengan amal soleh jadi sama. Karena bagi mereka kedua-duanya sama-sama nggak ada efek kepada iman. Yang amal soleh tadi nggak lantas naik iman, yang amal jahat nggak lantas turun iman. Sehingga akhirnya imannya iblis dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq misalnya bagi mereka yang sama. Karena apa? Walaupun soleh banget Abu Bakar dengan segala macam amalnya, dan walaupun betapa jahat iblis dengan segala macam perbuatan maksiatnya, tapi karena iman itu nggak dipengaruhi oleh amal, akhirnya samalah di amal. Ini juga bahaya. Sebab yang seperti ini jamaah sekalian, ini jelas akan memunculkan sikap apatis dengan amal soleh, sikap cuek, ya bahwanya nggak ada penting-pentingnya tuh yang namanya sholat. Sama, mungkin ini baru kemarin kayaknya. Ada seorang ibu mengirim saya ya sebuah video juga. Dia minta pandangan saya tentang video itu seorang tokoh atau selebritis di Indonesia yang mengatakan kalau anak saya nggak sholat, saya nggak marah, itu urusan dia dengan Tuhannya. Tapi kalau anak saya melakukan apa gitu, saya ada lupa begini, saya baru marah. Sebab kalau bagian itu urusan saya sebagai ayahnya. Loh, sebagai ayah juga amal sholat perhatian harusnya. Jangan didiemin. Khawatir tadi nggak menganggap sholat itu penting. Kenapa? Karena kan Rasul yang suruh dalam hadis Imam Abu Daud, Rasul kan tadi ke para orang tua, maru auladakum bis sholat sebaik sini. Perintahkanlah anak-anak untuk sholat di usia berapa tahun? 7 tahun. Lihat, kalau memang nggak penting, nggak mungkin Rasulullah sampai ngajarin kita sejak 7 tahun udah disuruh sholat. Kalau memang itu sekedar hubungan dengan Allah, tentu Nabi akan bilang, dah bocah nggak usah sholat, biarin itu hubungan dia sama Allah. Kan begitu. Ternyata Rasul tetap bilang, ajarkan anakmu sholat. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, azanullah wa iyyakum jami'an. Kita lanjut tadi. Dia meyakini amal jahat, ya seperti mencuri, zina, mabuk, menyembah berhala, melakukan kesyirikan dalam amal dan seterusnya, itu enggak berpengaruh pula pada keadaan iman. Tadi ya yang nomor 2, amal soleh enggak berpengaruh, ketika amal jahat juga enggak berpengaruh. Jadi selama di hatinya masih mengimani Allah dan di lisannya mengimani Allah, beres, tetap seorang mukmin dia. Baik Imam Ibnu Hazm, seorang ulama Spanyol, Andalus, ya dia hidup di abad ke-4 Hijriah, 1 abad sebelum Imam Al-Ghazali. Beliau berkata dalam kitab Al-Faslu fil Milal, wa qala ba'dul murji'ah, sebagian murji'ah mengatakan la tadurru ma'al Islam sayyi'ah, bahwa Islamnya seseorang itu sama sekali nggak rusak walaupun dia bikin kejahatan. Jadi keislaman kita nih tetap dianggap bagus, tetap dianggap sempurna walaupun kita bikin sayyi'ah, keburukan. Apapun lah keburukan itu, keburukan terhadap Allah, keburukan terhadap makhluk, bagi mereka tetap dikatakan Islamnya bagus. Kama la yanfa' ma'al kufri hasanah, sebagaimana menurut mereka bahwa yang namanya amal-amal kekufuran, amal yang buruk-buruk atau amal-amal yang kebaikan itu sama sekali tidak menjadi obat terhadap kekafirannya. Kan bagi kita, ketika ada orang yang buruk kemudian dia melakukan kebaikan, secara pelan-pelan keburukannya akan terobati dengan kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at, kebaikan-kebaikan yang kita bikin
itu bisa menjadi penghapus keburukan-keburukan sebelumnya. Kan di Quran dibilang begitu. Di hadis juga. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar hadis yang berbunyi ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Watbi'il sayyi'ah al-hasanah tampuha. Kemudian kata Nabi, kalau habis bikin keburukan, buru-buru bikin kebaikan, kata Rasul. Yang dengan kebaikan itu keburukannya akan terhapus. Nah, bagi mereka nggak ngefek gitu. Bagi mereka kebaikan itu nggak ngefek pada keburukan. Sebagaimana keburukan nggak ngefek pada kebaikan itu. Jadi bukan itu. Baik. Dan saya mohon maaf untuk bagian ini belum diterjemahin. Yang penjelasan para ulama. Pertama dari Abdullah bin Ahmad, putranya Imam Ahmad bin Hanbal. Haddatsani Ya'qub bin Ibrahim ad-Dawraqi, berkata kepadaku Ya'qub bin Ibrahim ad-Dawraqi, haddatsana Abdurrahman bin Mahdi. Bapak Ibu, kalau dalam ilmu hadis, kalau ada rangkaian sanad menggunakan kata haddatsani, haddatsana atau akhbarani, akhbarana, itu menunjukkan sanad tersebut muttasil. Muttasil itu nyambung. Ibarat berita itu ke sumber berita sebelumnya ketemu orangnya. Jadi bukan sekedar katanya. Kalau katanya belum tentu ketemu. Nah, biasanya kalau ada riwayat atau sanad menggunakan kata an artinya dari, an fulan, an fulan, an fulan. Maka untuk an ini belum tentu mengindikasikan bersambung sanadnya. Ya. Nah, kalau menggunakan ini haddatsani, haddatsana, itu tradisi dalam ilmu hadis menunjukkan sanadnya itu nyambung, ya, kalau bahasa kerennya kredibel sanadnya, ya, sahih. Qala Abdurrahman bin Mahdi berkata, balagoni anna Syu'bah, telah sampai kepadaku bahwasanya Syu'bah ini siapa? Dia ulama hadis yang dijuluki Amirul Mukminin fil hadis. Dia hafal 1 juta hadis. Di berapa liga? 1 liga. Kalau kita kan baru sekedar innamal a'malu binniyat udah girang banget bisa hafal ini duluan. Ini 1 liga. Sama lah takdok barangkali anak TPA. Qala li Syarif, ya, berkata ya kepada Syarif, kaifa la tujizu syahadal murji'ah. Ya, bagaimana ya tidak dibolehkan, tidak dibenarkan menerima kesaksian orang murji'ah. Kalau bahasa kita, kenapa sih orang murji'ah nggak dipercaya omongannya? Nah, gitulah terjemahan enaknya. Kenapa sih orang murji'ah itu kesaksiannya, omongannya nggak diterima? Ada apa sih? Qala, dia menjawab, kaifa ujizu syahadata qaumin yasumuna anna sholata laysat minal iman. Bagaimana mungkin saya mau terima omongan orang yang begitu? Kenapa? Karena dia telah mengklaim, yasumun itu mengklaim, ya, menuduh bahwasanya sholat bukanlah bagian dari iman. Jadi bagi mereka sholat bukan dari bagian dari iman. Sehingga kata Imam Syu'bah, tidak mungkin orang kayak gini kesaksiannya diterima. Baik jamaah sekalian, itulah kenapa para fuqaha termasuk di mazhab Syafi'i dalam konteks saksi pernikahan segala macam itu disyaratkan bukan hanya sekedar seorang muslim sebenarnya, tapi juga muslim yang soleh yang jadi saksi. Ya, walaupun tetap sah aja. Kalau bicara sah, ya minimalis selalu dia muslim boleh jadi saksi. Tapi muslim yang soleh lebih utama untuk jadi saksi. Sebagaimana wali, si ayahnya wali yang soleh, ya bukan wali yang fasik, itu lebih utama menjadi wali pernikahan. Ya, maka wajar di sini sholat itu menjadi standar bahkan kesaksian seseorang untuk diterima. Baik, Imam Ahmad bin Hanbal al-Murji'atu humul ladzina yas'umuna annal imana qaulun bila amal. Murji'ah adalah mereka yang mengklaim bahwa iman itu perkataan doang tanpa perbuatan. Wa annal imana qaulun wal amalu syara'i, bahwa kata mereka, ya, wa annal, dan sesungguhnya iman itu perkataan dan perbuatan syariat. Ini kata Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal mengkoreksi. Kata beliau, iman itu ya berkata dan berbuat.
Baik Bapak Ibu, kan Rasul pernah ngomong kayak gini. Mungkin pernah dengar hadisnya juga. Kata Rasulullah, wa a'laha la ilaha illallah. Iman yang paling tinggi adalah ngucapin la ilaha illallah. Wa adnaha, dan iman yang paling bawah adalah imatatul adha anit thariq, yaitu mindahin gangguan duri ke apa ke dari tengah jalan. Nah, dengar nggak hadis itu? Ini termasuk kategori iman adalah kalau ada duri atau gangguan di jalan kita pindahin, itu bagian dari iman. Nah, saya mau nanya, mindahin duri, mindahin gangguan itu perbuatan hati, mulut atau fisik? Fisik. Maka itu jawaban kita bahwasanya ketika Rasul bilang itu bagian dari iman, maka perbuatan juga bagian dari iman. Gak mungkin di mulut doang. Dan Rasulullah tidak hanya mengatakan la ilaha illallah, tapi juga mengatakan iman tentu ada antori, mindahin duri dari jalan. Ya, saya pernah tuh tahun 2000 berapa ya, 2012 atau 2013 ya, itu ada orang ngasih link berita, saya lupa dari Detik atau dari inilah.com atau apa, ada fatwa yang menghebohkan di Kalimantan, saya lupa apa, di Murah atau daerah mana, fatwa MUI haramnya bikin polisi tidur gara-gara hadis tadi, karena ciri orang beriman adalah menghilangkan gangguan dari jalan, bukan malah bikin gangguan. Itu fatwa MUI itu. Bahwa itu bikin heboh di sana. Ya emang akhirnya tergantung sudut pandang kan. Kalau sudut pandang pengendara motor mungkin mereka terganggu. Ya betapa banyak mereka jadi patah gara-gara itu. Tapi buat yang punya rumah, perumahan, adanya polisi tidur jadi apa? Manfaat atau gangguan malah? Manfaat, mencegah bocah jadi kagak ngetrek atau apa kan, sehingga anak-anak kita main menjadi bebas di depan rumahnya kan gitu. Makanya tergantung sudut pandang. Dan itu cukup heboh, sehingga nggak disetujui oleh MUI pusat. MUI pusat nggak setuju dengan fatwa itu. Kenapa ya? Karena ya beda kondisi, beda sudut pandang. Ya. Kemudian wa anna al-imana mujarrad wa anna an-nasa la yatafaddaluna fi imanihim. Ya, jadi kalau kata mereka, Murji'ah itu, manusia itu satu sama lain imannya itu semuanya sama, la yatafaddaluna fi imanihim, tidak yang satu lebih beriman dibanding yang lain. Itu kata Murji'ah. Nah, sementara kan kita meyakini di antara mukmin ada yang memang soleh banget, ada yang orang-orang yang muqarrabun, sangat dekat dengan Allah, bahkan para wali, tapi juga ada orang yang imannya lemah, orang yang kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, fa ilam yastati fa biqalbi wa dzalika at'aful iman. Kalau kita nggak mampu mengubah kemungkaran, ya dengan tangan kagak bisa, dengan hati dengan lisan kagak bisa, kan kata Rasul ubahlah dengan hati. Wa dzalika at'aful iman, itu selemah-lemahnya iman. Maka kalimat ini menunjukkan iman manusia bertingkat-tingkat atau sederajat semua? Bertingkat-tingkat. Maka kata mereka bahwa iman itu la yatafaddaluna fi imanihim, ini kata benar. Tapi ini keterangan atau penjelasan dari Imam Ahmad bin Hanbal tentang mereka. Baik, kita lanjut lagi. Apa sih bahaya-bahayanya? Nah, pemikiran mereka ini sangat bahaya sebab berdampak pada tidak menganggap penting amal perbuatan. Jadi bagi mereka ya apa kayak sedekah, ya sholat atau apa, itu nggak ada penting-pentingnya. Sehingga ya, dan pada akhirnya iman ahli maksiat sama dengan iman para ahli ibadah, iman para pemabuk disamakan dengan iman mujahidin, karena perbuatan-perbuatan mereka baik yang positif dan negatif sama sekali tidak ngefek pada kondisi iman mereka. Nah, para pembesar ulama salaf pun memposisikan mereka sebagai kaum yang memiliki pemikiran paling bahaya. Ya. Kenapa? Ini daya rusaknya terhadap struktur konsep iman Islam. Bukan berbahaya maksudnya dalam arti secara fisik ya, tapi berbahaya dalam artian struktur keimanan pemahaman Islam itu jadi rusak dalam mereka. Ya. Karena tadi hanya eling-eling doang, itu nggak ada yang amal nyatanya. Mohon maaf kalau ada misalnya ibu-ibu ya, kalau lagi ngomong itu sama perempuan, gua mah jilbab yang penting di hati. Pernah dengar kayak gitu nggak? Yang penting jilbab itu di hati. Nggak perlu lah pakai ini. Baik ibu-ibu,
Itu bapak-bapak juga ya, kalau ketemu perempuan kayak gini mah gak usah didebat, capek kita. Terus diapain dong? Kalau lagi jalan kita jegal aja, kita jatuh tuh. Nah begitu jatuh kita bilang gak usah bangun lah, cukup di hati aja bangun. Bisa bangun nggak kira-kira? Bisa bangun nggak kira-kira? Nggak bisa bangun. Harus apa? Harus ada upaya. Upaya real, upaya nyata untuk bangun. Sama untuk membuktikan ya bahwasanya seseorang itu mukmin nggak cukup di mulut. Upaya real itu amal. Termasuk tanda iman ketika seseorang menuntut aurat. Baik, kita lihat ini contoh bagaimana komentar para ulama terdahulu tentang bahaya akidah Murji'ah. Syarif rahimahullah mengatakan, "Hum akhbas ya akhbasul qaum." Mereka merupakan kaum yang paling buruk, paling jelek. Ya hasbuka birrafidhah khabsan. Cukup bagimu keburukannya orang-orang Rafidhah. Walakin al-Murji'ah, tetapi orang-orang Murji'ah ini ya yukadzibuna Allah Ta'ala, mereka mendustakan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya gimana? Mereka anggap itulah iman, padahal bukan, sehingga mereka dianggap telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mereka mengatakan iman enggak nambah. Allah katakan iman bisa nambah. Tadi kita udah bahas kan ayatnya. Ya. Mereka mengatakan bahwa iman itu enggak berubah. Ya, tetap. Sementara Rasul mengatakan iman itu ada level-levelnya. Gitu. Maka mereka berdusta atas nama Allah dan Rasul, bukan hanya nama Allah saja. Ibrahim An-Nakhai ini guru dari gurunya Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah punya guru namanya Hammad. Hammad punya guru namanya Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim punya guru namanya Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi. Ya, sahabat Nabi, gurunya ya Nabi Muhammad SAW. Ya, kata beliau rahimahullah bahwasanya li'anna la fitnah al-murji'ah akhwafu ala hadhihi al-ummah min fitnatil azariqah. Bahwasanya benar-benar fitnah yang dimunculkan oleh Murji'ah lebih aku takuti, lebih aku khawatirkan dibanding fitnahnya Azariqah. Azariqah ini salah satu sekte dalam Khawarij, bahkan ini sekte yang paling sadis di dalam Khawarij. Kita udah bicara bagaimana waktu pertemuan terakhir kesadisan Khawarij, baik Khawarij di masa lalu atau Khawarij di masa kontemporer. Ya, kalau nggak salah saya sudah sampaikan salah satu Khawarij di masa kontemporer adalah ISIS. Ya, di mana ISIS juga udah serem kalau dengar kata ISIS, karena mujahidin sendiri juga pada disembelih-sembelihin sama mereka. Pejuang Islam ini sama mereka disembelih-sembelihin gitu. Azariqah ini di zaman dulu, di zaman itu di antara Khawarij itu yang paling serem ya, paling gampang menumpahkan darah sesama muslim. Tapi mereka bahaya fisik ya, Bang. Nah, sementara Murji'ah ini kenapa disebut lebih takut? Karena bahaya pada akidah, konsep akidah, bukan hanya fisik. Ya, kalau fisik orang bisa lahir lagi, dibunuh sama orang Khawarij, orang bisa muncul lagi. Tapi kalau pemikiran, orang yang udah nggak ada pemikiran masih sisa, itu yang jadi masalah. Itulah kenapa ya para ulama masa kini mengatakan kan ada istilah ghazul fikri. Ghazul fikri, perang peradaban, perang pemikiran itu lebih berbahaya dibanding ghazul askari, perang militer. Perang militer dibom satu kota, yang hancur satu kota. Ya. Tapi jangan lupa itu kota mungkin 3 tahun kemudian bisa recovery lagi, bisa bangun lagi. Kemudian orang-orang yang mati pun bisa lahir generasi yang baru. Tapi kalau perang pemikiran, ya pusat pemikirannya di mana? Tapi yang rusak satu bulatan bumi. Yang joget di Bollywood, ikut goyang di Jakarta sama Depok juga. Berarti kan dia menembus batas bukan hanya provinsi atau kota, tapi benua. Ya. Kita ingat, ya Belanda udah kagak ada, tapi pemikiran dan hukum-hukum Belanda masih ada nggak? Masih ada. Makanya konflik itu lebih bahaya karena begitu cakupan daerah lebih luas, cakupan zaman lebih panjang, efek yang kena bahayanya bukan satu dua orang dan satu ini, tapi berzaman-zaman bergenerasi-generasi. Al-Auza'i, ya beliau mengatakan. Karena Yahya bin Abi Katsir wa Qatadah yaqulan. Yahya bin Abi Katsir dan Qatadah mereka berdua mengatakan, "Laisa min al-ahwa syai'un akhwafu 'ala hadhihi al-ummah min al-irja."
Tidak ada pada hawa nafsu sesuatu yang lebih aku takuti pada umat ini dibanding al-irja. Hawa nafsu apa? Ahwa. Hawa nafsu dalam konteks ini bahasa para ulama terdahulu untuk menyebut bid'ah. Al-ahwa itu mereka kadang menyebut dengan bid'ah. Ya. Mohon maaf nih, ini sebelum saya lanjut ya. Ini penting buat teman-teman yang sering membicarakan tentang bid'ah. Jadi istilah ahlul bid'ah atau bid'ah di masa dulu itu biasanya terkait dengan aliran sesat. Maka kalau disebut kata ahlul bid'ah itu biasanya kelompok-kelompok yang sesat. Tapi sayang istilah ahlul bid'ah sekarang itu kok jadi ngelebar atau lebih jadi murah meriah hanya karena perbedaan masalah fikih. Gitu. Lo ngapa nggak mau sholat di situ? Ahlul bid'ahnya banyak loh. Emang kenapa? Ada orang Khawarijnya situ, ada orang Murji'ahnya, ada orang Jabariyahnya, ada orang enggak bukan itu. Terus kenapa dong? Pakai kunut lah, pakai kunut enggak. Ya istilah ahlul bid'ah itu di masa ulama terdahulu itu biasanya untuk melabelkan yang tadi, yang sekte-sekte. Ya. Makanya Imam Syafi'i yang berkunut nggak pernah dikatain ahlul bid'ah oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Atau kebalikannya, misalnya Imam Syafi'i nggak pernah ya berkata kayak begitu kepada muridnya sendiri Imam Ahmad bin Hanbal yang ya anti kunut gitu. Tapi ya ini tambahan aja, maka supaya kita tahu bahwa istilah ahlul bid'ah itu tidak boleh digampang-gampangin. Sebab kalau digampang-gampangin sama juga kita mengkapling dia ahlul nar. Kan hadisnya gimana? Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, kan gitu. Ya, Bapak Ibu sekalian, assalamualaikum. Seperti itu masalah fikih. Kemudian kita lihat lagi. Ma ibtada'a fil Islam bid'atan adarru 'alal millah min hadhihi. Tidak ada bid'ah yang lebih berbahaya atas agama ini dibanding bid'ahnya ini. Apa itu? Al-irja, murji'ah. Bid'ah yang paling bahaya, murji'ah. Ya. Kalau untuk misalnya, bisa bapak-bapak ada yang kalau sholat pakai ya musolli, ya, atau yang ketika puasa pakai nawaitu sama godin misalnya. Itu ranah debatable fikih para ulama. Silakan dibuka dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah atau Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Mereka mengatakan, jumhur ahli fikih mengatakan bahwa yang namanya musolli nawaitu itu sunnah. Sebagian ada yang bilang makruh, sebagian itu Malikiyah. Apakah ada yang bilang bid'ah? Ada, yaitu para ulama Hanabilah Hambali abad belakangan, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan ulama Hambali abad kita. Itu umumnya para ulama Arab Saudi. Ulama Arab Saudi itu Hambali, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin itu Hambali mereka. Kata mereka. Jadi itu konfigurasinya. Tetapi pas kita lihat, tidak ada satupun lisan meluncur dari mereka yang mengatakan para ulama tadi yang mengatakan sunnah itu sebagai ahli bid'ah. Kok sunnah sih? Dari mana sih sunnahnya ucapin niat itu? Yaitu dari hadis Imam Muslim. Rasul pulang ke pagian jam 7, anggaplah kalau bahasa sekarang. Jadi kalau bapak-bapak pulang ke pagian itu sunnah Nabi juga. Pernah Rasul pernah pulang ke pagian. Ya, Rasul berkata kepada istrinya, ya Aisyah, hal indah kita. Aisyah, ada makanan enggak? Jawaban Aisyah, ma'in bito'an. Maaf bang, enggak ada makanan, lagi enggak masak gitu. Apa jawaban Rasul kepada Aisyah? Pas tahu enggak ada makanan, tadinya mau sarapan tadinya. Begitu enggak ada makanan, kata Nabi, ya udah, fa'in biso'in, itu saya berpuasa. Itu kata Rasul. Nah kalimat ini, saya berpuasa, itu menunjukkan bahwa Rasulullah mengucapkan rencana puasanya. Rasulullah mengucapkan kehendak rencana puasa. Maka ini tanda atau dalil bolehnya mengucapkan niat seseorang pengen puasa. Adapun redaksi kalimatnya kayak apa, itu mah bebas, mau kayak apa kek.
Nah, Rasul mengucapkan kalimat fa ini shaim, kalau itu saya pengen puasa aja. Gitu. Baik jamaah sekalian, maka dalam masalah ini kita luas saja. Ya, orang-orang yang kita anggap nggak ada dalil, sebenarnya mereka punya dalil yang kuat dalil. Cuma karena kita kurang referensi aja gitu. Ya, kalau kita insya Allah banyak referensi, insya Allah kita akan lebih bisa menerima dengan lapang dada. Baik, sekarang ciri selanjutnya, ciri Murji'ah selanjutnya. Mereka termasuk sekte ya pembela penguasa zolim. Jadi itu penguasa mau zolim kayak apapun kek, tetap dibela aja. Kalau itu penguasa adil dan dibela, maklum orang juga senang sama penguasa adil soalnya kita bela. Tapi kalau penguasa itu zolim, jahat, otoriter, diktator, misal, tapi masih dibela juga. Nah itu ciri dari Murji'ah. Kita lihat Imam Yahya bin Ma'in berkata tentang Yunus bin Bakir. Siapa Yunus bin Bakir? Ini dia perawi hadis, tetapi dia punya sedikit masalah dari sisi pemahaman pemikiran akidah. Ya, kata Imam Yahya, fiqotun. Yahya bin Yunus bin Bakir ini fiqoh, terpercaya dalam masalah hafalannya, ilmu hadisnya. Illa annahu, hanya saja murji'i, dia ini orang Murji'ah. Yattabi'us sultan, pengekor penguasa. Ciri selanjutnya, ciri Murji'ah, pengekor penguasa. Pokoknya apa kata penguasa, yes bos aja udah. Maka hati-hati untuk, mohon maaf, para asatis, para ulama, para mubalik yang terlalu dekat dengan para penguasa. Kenapa? Khawatir para asatis, para guru, para ustadz, para mubalik dan seterusnya, atau para ulama yang terlalu dekat dengan para penguasa jadi bemper, stempel. Nanti Pak Bu, maksud saya. Jadi apa kata mereka, daya kritis si ulama ini hilang. Kenapa? Karena ngerasa udah digaji. Lu kan gua yang gaji, masa lu bertentangan sama gua? Nah, itu meringan. Ya, saya punya rencana ini, pengen begini. Cari ya ayat sama hadisnya supaya cocok gitu sama rencana saya. Padahal pas dilihat, ini mah nggak cocok sebenarnya. Tapi karena dia udah dibayar, udah si ulama ini jungkir balik, tetap nyari-nyari ayat dan hadisnya. Nah, kita khawatir tergelincirlah si ulama ini dalam bab ini, karena dia menjadi bemper, walaupun dia tahu ini zolim sebenarnya. Waktu pertemuan terakhir kita pernah ingat dengan Imam Nawawi, masih ingat kan kisah Imam Nawawi yang saya sampaikan di pertemuan terakhir, ketika dia ya nggak mau ikut tanda tangan, ingat ya? Ya, ketika penguasa saat itu punya gagasan ngumpulin duit dari rakyat, ayo kumpulin karena negara mau perang nih, lagi diserang sama musuh. Ya, akhirnya semua ulama tanda tangan kecuali Imam Nawawi, dia nggak mau tanda tangan. Terus si raja kesel, nih siapa yang nggak tanda tangan nih, nekat banget dia berani nggak tanda tangan. Oh itu Yahya bin Syaraf itu nama aslinya. Oh panggil orangnya, kenapa anda tidak tanda tangan? Kata Imam Nawawi, kekayaan kamu, kekayaan istrimu, kekayaan orang-orang istanamu, kekayaan menteri-menterimu, kekayaan pengawalmu, seandainya semuanya dikumpulin itu buat biaya jihad udah cukup untuk perang. Sementara rakyat lagi susah, lagi miskin, engkau kumpulin juga duitnya. Itu kata Imam Nawawi. Tegas dia. Ya, marah si raja, keluar kamu dari sini. Dia pergi ke Nawawi tempat lahir sendiri. Yang sejak itu dia disebut Imam Nawawi. Dialog itu didengar oleh para ulama yang lain. Ulama yang lain dengerin, oh iya bener juga ya, harusnya mah si raja ini dulu yang si contoh ngumpulin duitnya, ngumpulin gajinya. Ya harusnya gitu ya Bu ya, Pak ya. Ini mohon maaf nih, ini pejabat-pejabat kita, harusnya gaji mereka mah gimana? Hah? Ya, kalaupun mereka nggak mau ngambil gaji ya paling nggak potong dulu lah gajinya. Supaya apa? Supaya kita orang rakyat biasa jadi punya model, punya contoh. Iya, mereka pengen naikin pajak kita sekian berapa nih? 12 ya. PPN. Pajak mereka gimana? Dan seterusnya lah ya gitu ya. Nah kalau ada contoh kan kita rakyat biasa juga enak. Kenapa? Karena mereka juga begitu. Jadi kita melakukan sesuatu karena cinta, ada model, ada teladan. Itu maunya Imam Nawawi. Baik, makanya saya katakan tadi deket-deket banget jangan. Tapi berjauhan banget juga jangan. Karena kalau berjauhan banget dengan para penguasa, mereka juga nggak terkontrol, juga salah kayak gitu. Ya, jadi kita ya sedang-sedang lah. Ya,
terlalu jauh, jangan. Ya, khawatir nggak ada kontrol. Kasihan juga para penguasa kalau nggak ada kontrol. Dan sementara terlalu dekat juga jangan, karena khawatir daya kritisnya berkurang. Baik, kita lanjut lagi. Imam Ibnu Katsir menceritakan dari An-Nadhr bin Syamil. Ya, beliau berkata, Sa'alani al-Ma'mun. Al-Ma'mun bertanya kepadaku, ma al-irja, murji'ah itu apa sih? Al-irja itu apa? Ya, dia menjawab, aku menjawab. Ya. Dinu yuwafiq al-muluk, yaitu agama yang selalu menyepakati penguasa. Selalu menyepakati apa? Yes boss gitu. Iya mulu yes man. Ya, pokoknya apa kata penguasa iya aja udah begini. Nah, ini ciri kedua ya, atau kesekian dari mulia. Selalu menyepakati atau mengiyakan apa kata siapa tadi? Penguasa. Nggak peduli dia mau zalim apa lagi. Kita lanjut lagi. Imam Bukhari mengomentari salah satu perawinya, Rukbah bin Mus'ab. Ya, kata Imam Bukhari, wa ammal murji'ah fa'ala dinil muluk, sama. Orang murji'ah itu mereka di atas agamanya para penguasa. Ya, agamanya para penguasa apa? Ya, kalau dalam konteks muslim ya muslim. Maksudnya begini, agama ideologi para penguasa atau para pejabat itu adalah ya jabatan. Itu maksudnya. Ini kritikan. Ya, kadang begitu. Karena ada orang yang menjadikan tanda petik ya Tuhan-Tuhan baru adalah jabatannya, ketenarannya. Jadi Tuhan-Tuhan abad modern begitu, pakai tanda petik. Ada orang yang menuhankan jabatan, kedudukannya, hartanya, ketenarannya. Ya, Ibnu Taimiyah mengatakan al-murji'atu wa amsaluhum mimman yasluku maslak ta'atul umara mutlaqan. Murji'ah dan yang semisalnya yaitu orang-orang yang menempuh jalan ketaatan kepada penguasa secara mutlak. Apa mutlak? Total. Taat total. Wa ilam yakunu abroron, walaupun itu penguasa bukan orang baik, walaupun itu penguasa enggak di atas kebaikan, tetap dibela juga. Nah, ini ciri dari ibunya. Maka jangan sekali hati-hati. Termasuk juga begini, mohon maaf ya, ini ya namanya orang ya saking cintanya sama calon presiden tertentu, yang satunya saking antinya sama calon presiden tertentu. Luka lama Indonesia 2019 ketika lahirkan Presiden Cebong, lalu masih berlanjut tahun 2024, tetap kita akui sisa-sisanya masih ada kan? Masih terjadi polarisasi, walaupun sudah mulai ada ini, tapi tetap itu masih berasa. Nah, ini melahirkan sikap apa? Melahirkan sikap like and dislike. Ayo, pokoknya semua kebijakan asal datangnya dari si Ano pasti salah. Gitu aja udah. Mau bener tetap salah, apalagi salah, tambahan salah. Kebalikannya, kalau ada sesuatu yang dari orang yang dia dukung dan dia cintai, pasti benar. Walaupun salah, walaupun buruk, bener aja udah bawaannya gelama. Betul, Bapak Ibu, cinta itu membuta, emang betul. Ya kan? Cinta bikin buta, benci juga bikin buta. Makanya Imam Syafi'i pernah bikin syair berbunyi ainus sukhti, mata kebencian. Ya, ainus sukhti, mata kebencian. Ya, bagi orang yang mata udah benci atau mata cinta, ainur ridho, ada mata kebencian, ada ainur ridho, mata cinta. Ainur ridho, mata cinta. Li kulli uyubin. Ya, setiap uyub itu aib, noda. Kala lelah matanya nggak bisa melihat. Orang kalau udah cinta, aib udah kelihatan, betul? Ya. Karena berarti aib. Ya. Suami saking cintanya sama istri, walaupun istrinya bikin sirah asam rasa kolak, sedep aja bawaannya. Enak banget nih bikin sirah asam gitu. Sejak saya bujangan belum pernah ketemu sirah asam kayak begini. Udah cinta. Sebagaimana ainu sukhti, mata kebencian, ya, sama, dia selalu menampakkan yang namanya cacat. Kebalikannya, orang pada benci semuanya cacat, buruk bawaan. Nah, ini yang saya rasakan betul, paling nggak di dunia medsos, ketika banyak orang komen, mohon maaf zaman Presiden Jokowi ya kalau sekarang belum terlalu kelihatan, tapi zaman Jokowi itu berasa banget kan 10 tahun itu kita dibikin lelah oleh ini.
Pokoknya yang satu menyerang yang nggak ada ampun, yang satu membela juga nggak ada ampun. Berarti dua-duanya sama-sama ekstrim. Jangan wise, bijak, nggak sampai ekstrim. Baik, kalau misalnya jamaah sekalian, ini tentang murji'ah dan ciri-cirinya. Nah, kita pelajari sampai kita masuk ke dalam model pemikiran murji'ah tersebut. Semoga bermanfaat. Barangkali ada diskusi atau penjelasan atau sharing-sharing. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.